Hi viewers, welcome back to my channel again. How are you today? It's okay. I'm fine too. Are you ready to learn English for the next episodes? Thank you very much. In episode 5, I would like to explain about the sentence pattern of simple past tense and how to use it. Do you understand what I told you in the previous episodes? I hope you do. In order that you can follow the next episode. Let's see my presentation. Oke viewers, mari kita lihat bersama-sama simple past tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Di episode 1, saya sudah menjelaskan mengenai simple past tense, namun yang tidak diikuti oleh kata kerja setelah subjek. Nah, pada tense yang ketiga ini menggunakan kata kerja simple past tense. Past artinya lampau, tense artinya waktu. Seperti biasanya, setiap pola kalimat itu mempunyai 3 pola, yaitu positif, negatif, dan pertanyaan. Positif, subjek, diikuti dengan V2, verb 2. Lalu diikuti dengan objek. Negatif atau negasi, subjek diikuti dengan did not atau didn't. Kata kerja kembali ke 1, lalu diikuti dengan objek. Pertanyaan, did diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan V1, verb 1, diikuti dengan objek. Pertanyaan pola ini hanya dijawab ya atau tidak, seperti di episode yang lalu. Lalu bagaimana jika kita ingin menanyakan banyak hal? Tentu kita harus menggunakan kata tanya, question word. Question word seperti what, how, when, dan lain sebagainya. Letakkan di paling depan. Oke. Di sini ada catatan sedikit mengenai apa maksudnya verb 1, verb 2. Contoh, go, verb 1. Went, verb 2. Gone, verb 3. Dari go sampai dengan have ini merupakan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Sedangkan play menjadi played, ini kata kerja beraturan. Jadi positif, simple past tense menggunakan verb 2 ini. Ketika dia menjadi kalimat negatif, maka kata kerja tidak boleh lagi menggunakan verb 2, tetapi harus kembali ke verb 1. Oke. Nah, kata kerja bantu atau kata bantu untuk simple past tense itu hanya did saja apabila subjek diikuti dengan kata kerja. Yang lalu saya sudah menjelaskan misalnya past tense yang tidak diikuti dengan kata kerja tetapi diikuti dengan adjective, adverb, atau noun.
itu kita menggunakan to be. Tetapi di sini karena kata kerja, maka kita harus menggunakan kata kerja kedua positif, lalu negatif didn't diikuti dengan V1 atau verb 1. Demikian juga pertanyaan did setelah dibantu did, subjek, kemudian V1. Oke. Keterangan waktu yang biasa digunakan dalam tense ini seperti ini. Yesterday, just now, last night, titik-titik ago, artinya titik-titik yang lalu. Nah, ago dipakai apabila keterangan waktu mempunyai atau diikuti dengan bilangan. Misalnya 1 bulan lalu, a month ago atau 1 month ago. Kemudian 2 bulan, 2 months ago, dan seterusnya. Lalu berikutnya sama artinya, yaitu last titik-titik, yang berarti titik-titik yang lalu. Last ini dipakai apabila keterangan itu tidak melibatkan waktu, bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi minggu lalu last week, hari minggu yang lalu last Sunday, bulan lalu last month, dan seterusnya. Okay. Example, I saw them in mall 2 days ago. Saya bertemu dia di mall 2 hari yang lalu. I did not see them in mall 2 days ago. Negatif. Ini bisa juga kita mengatakan I didn't see them in mall 2 days ago. Pertanyaannya, did you see them in mall 2 days ago? Yes, I did. No, I didn't. Atau no, I did not. Pertanyaan ini hanya dijawab dengan yes karena yes atau no karena tidak ada kata tanya. They went to school this morning. They did not go to school this morning. Did they go to school this morning? Yang ketiga, what time did she call you last night? Kata tanya, kata bantu di subjek, kata kerja 1, objek, keterangan waktu. Jadi tanpa keterangan waktu sudah tahu bahwa ini terjadi di bentuk yang ditanyakan adalah lampau karena menggunakan did. Ketika dijawab maka dia kembali ke pola positif, subjek V2. She called me at 9 last night. What did you do when I called you? Apa yang kamu lakukan ketika saya menelpon kamu? Maaf, saya keluar ketika kamu menelpon saya. What? Kata tanya, did, kata bantu, subjek, K1, V1, kata kerja 1, kata kerja atau V1. When I called, ini subjek K2, karena ini bukan menanyakan, tetapi ini sebagai kata penghubung. Lalu jawabannya sorry misalnya, ini sebagai variasi saja, misalnya maaf, saya keluar ketika kamu menelpon saya. Nah di sini kata kerja kedua dari go, went, gone, went. Kenapa went? Karena dia bentuk positif. Demikian pula nomor 5 sampai dengan nomor 8. Silahkan dilihat sendiri, tidak sulit kan? Oke, sekarang practice. Make some questions and answers. Make some questions and answers based on the given statements. The student did their examination from their homes during COVID-19 pandemic. Lalu pertanyaannya bisa seperti ini. From where did the students do their examinations during COVID-19 pandemic? Or you can also say, kalian bisa juga menjawab, menanyakan seperti ini. Where did the students do their examinations during COVID-19 pandemic from? Lalu pertanyaan lain dari fakta yang ada, B. Did the students do their examinations from home during COVID-19 pandemic? Pertanyaan ini dijawab dengan yes atau no. Sedangkan yang A,
Jawabannya tentu dari mana, berarti jawabannya from their homes. Okay, number dua. My parent sent me 2 million for my school expenses. Orang tuaku mengirim 2 juta untuk biaya sekolahku. Nah, pertanyaan yang bisa diambil dari pernyataan itu seperti ini misalnya, did your parent send money for your school expenses? Apakah orang tuamu mengirim uang untuk biaya sekolahmu? Lalu B, how much money did your parents send you for your school expenses? Masih ingat di sini how much diikuti dengan benda yang ditanyakan. Untuk benda yang tidak dapat dihitung termasuk uang. Kemudian subjek, kemudian diikuti dengan K1. K1, K2-nya nanti di C ini bisa dilihat. Send, 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 send. C, who sent money for your school expenses? Jawabannya ini. Jadi fakta ini bisa menjadi jawaban untuk semuanya kecuali yang yes. Kalau yes mau diikuti dengan pernyataannya bisa misalnya yes, my parent sent me 2 million rupiah for my school expenses. Okay, now we go to number 3. Kita ke nomor 3. They had a meeting last Sunday afternoon. Mereka mengadakan rapat atau mengikuti rapat hari Minggu sore yang lalu. Lalu pertanyaannya, did they have a meeting last Sunday afternoon? Apakah mereka mengadakan rapat pada hari Minggu sore yang lalu? Did, subjek, V1. Oke, sesuai dengan pola kalimatnya tadi kan. Nah, pola pertanyaan ini hanya dijawab dengan ya atau tidak karena tidak menggunakan kata tanya. B, when did they have a meeting? Kapan mereka mengadakan rapat? Nah, jawabannya kan karena ini menanyakan kapan berarti waktu. Nah, tinggal jawab sesuai dengan. Jadi they had a meeting last Sunday afternoon. Ketika dijawab, kalau itu positif maka kata kerja kembali ke 2 karena past tense dia harus menggunakan kata kerja ke 2. C, what did they do last Sunday afternoon? Apa yang mereka lakukan pada hari Minggu sore yang lalu? Di sini ditanyakan apa yang dilakukan. Lalu kata kerja bantu what, kemudian kata tanya what diikuti dengan kata bantu, subjek, kemudian V1. Demikian juga nomor 4 dan 5. Oke, tidak susah kan? Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua.